dok, cara membedakan diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu gimana sih dok cara membedakannya? Ya mungkin untuk membedakan diabetes ini kayaknya perlu disinggung-singgung sedikit ya. Jadi diabetes itu yang pasti cuma ada 4 tipe. Nggak ada tipe basah kering di sini nggak ada nih ya. Soalnya sering banget nih gitu. Jadi pertama tipe 1 yaitu tipe yang memang tidak punya insulin sama sekali. Jadi harus dibantu dengan insulin dari luar. Yang kedua tipe 2 yang biasanya pada orang dewasa tadi yang siapa ya? Bukan yang Larry King. Bukan ya, pokoknya udah dewasa deh biasanya ya. Tom Hanks, Tom Hanks gitu. Kemudian yang ketiga adalah gestasional, jadi tipe yang pada saat lagi hamil. Yang keempat tipe lain gitu. Nah dari semua tipe ini dok, masyarakat ingin tahu dok, dari semua tipe ini manakah yang boleh dan tidak boleh berpuasa? Kalau tipe 2 sih sebenarnya tetap ada yang boleh dan ada yang tidak. Tergantung dari pengobatan apa yang dia pakai. Kalau insulinnya udah 4 kali sehari, memang sebaiknya itu jangan. Karena dia berarti resiko untuk gula darah rendah, hipoglikemi tadi, atau bahkan tinggi, mendadak jadi 300 gitu ya. Atau dehidrasi, kurang cairan, dan juga trombosis, sumbatan. Itu 4 resiko yang bisa dialami orang-orang diabetes. Dan itu bisa tipe 1 bisa, tipe 2 juga bisa. Oh, nah ini bagi mereka yang berpuasa dan menyandang diabetes, apa nih dok kira-kira gejala yang harus mereka waspadai? Wah ini saatnya mesti nggak boleh dilanjutkan nih puasanya nih. Kalau punya alat di rumah sih enak ya. Kalau udah di bawah 70 itu lu udah buka aja deh. Oh, mau jam berapa aja. Kalau punya enak. Atau di atas 300 itu juga buka aja. Tapi kalau nggak punya, kita harus punya harus memberikan edukasi ke pasien kalau yang namanya rendah tuh kayak gini gejalanya, yaitu keringat dingin, pusing, lemes, lapar yang nggak tahan, haus sekali, bahkan bisa pingsan ya. Yang bahaya pingsan, nggak ada orang, nggak sempet ngapa-ngapain, nah itu yang bahaya. Kebalikannya kalau hiper belum nih. Kalau yang hipernya belum, kalau yang hiper yaitu gula darah tinggi, sama aja sih lemes juga, kayak lapar juga, bisa juga keringat, tapi lebih ke arah kencing terus gitu ya. Nah ada antara mirip-mirip ya gejala yang lagi tinggi maupun lagi rendah, tapi berarti kalau udah ada gejala seperti itu buka aja. Oke, jadi mesti waspadai gejala yang muncul kalau timbul pada saat puasa. Nah dok, tadi kan dokter menyinggung tentang alat cek gula darah ya. Iya betul. Nah ini mitos atau fakta nih dok, bahwa menusuk jarum pada kulit untuk cek gula darah ini tidak membatalkan puasa? Mitos ya. Jadi kalau alat gula darah yang di ujung jari itu glukometer ya, yang jadi benar-benar cuman pakai ya cuman dicetek gitu ya, itu tidak membatalkan. Oh, tidak membatalkan kan? Tidak. Bahkan mengambil darah yang lewat vena yang banyak itu di sini itu juga nggak batal gitu loh. Berarti ini kalau misalnya darah dikeluarkan itu tidak batal. Kalau ada cairan yang masuk baru itu batal ya dok? Cairan yang masuk pun kita bedakan lagi. Kalau itu berupa obat itu tidak batal. Tetapi kalau berbentuk infus untuk makanan kan ya dokter Rekal tahu ya ada infus-infus makanan ya itu nggak boleh. Jadi artinya kalau cek gula darah pada saat puasa ini tidak membatalkan puasa. Jadi ini tadi fakta dok ya? Tadi pernyataannya tidak membatalkan. Oh ya fakta. Oke, iya. Selanjutnya nih apalagi Dr. Sheila? Puasa menyebabkan perubahan metabolisme bagi penderita diabetes, mitos atau fakta dok? Fakta. Ya fakta, karena kita tidak bisa pungkiri nggak usah diabetes aja itu memang terjadi perubahan metabolisme. Dengan kita tidak makan tidak minum selama 14 jam itu tentu akan ada fase yang memang dehidrasi. Karena itu cairan pada saat sahur dan berbuka itu harus cukup karena fase dehidrasinya lebih panjang gitu. Jadi metabolisme memang berubah. Kalau itu dilakukan terus-menerus puasa selang-seling puasa Daud misalnya ya, itu jangka panjang itu bisa menurunkan resistensi insulin, jadi insulinnya kerjanya bisa lebih bagus, lemaknya menjadi berkurang, dan penelitiannya udah banyak. Jadi ternyata puasa Ramadan aja nih, bukan puasa yang panjang berapa bulan gitu ya, itu menurunkan komposisi lemak, bukan komposisi protein. Lemaknya berkurang. Berarti ini bagus banget nih ya. Jadi masyarakat nih yang suka males-malesan puasa harus lebih semangat lagi karena ini banyak banget manfaatnya untuk kesehatan dan bikin kita lebih panjang umur juga ya dok. Betul. Nah dok, ini juga katanya penyandang diabetes tidak boleh terlalu banyak makan pada saat sahur dan berbuka puasa. Mitos atau fakta dok? Tidak boleh ya. Kalau tidak boleh fakta. Ya. Sebenarnya kan semua orang juga nggak boleh ya. Gitu. Cuman mungkin lebih ada batasnya lagi karena kadar gula yang harus bisa dikonsumsi oleh seseorang dengan diabetes itu ada batasnya. Kayak tadi yang sebelumnya kita ngomongin kolak ya gitu. Jadi jangan buka pakai kurma,
kolak, terus roti gitu, itu kan semuanya manis semua. Gitu. Kalau dikit aja dok, misalnya suka banget. Dikitnya segini-segini gitu boleh kali ya. Jadi untuk menyandang diabetes ini tidak disarankan untuk buka puasa dengan yang manis atau boleh manis dikit? Oh boleh. Ya justru harus berbuka pertama kali adalah dengan yang manis dan bukan dengan pemanis buatan ya, pemanis beneran, gula beneran gitu. Karena untuk mengembalikan tenaga yang hilang selama 13-14 jam. Jadi segera. Manis itu gula biasa paling cepat untuk mengembalikan tenaga kita. Nah, tapi dok, ini kan dokter bilang boleh ya buka puasa dengan yang manis. Nah, tapi yang paling penting nih dok ya, bagaimana nih komposisi jenis makanan yang disarankan untuk menyandang diabetes pada saat sahur dan berbuka puasa? Kalau kita ngomongin makan besarnya, itu paling gampang gini aja, 1 piring dibagi 4. Dibagi 4. Yang seperempat pertama itu adalah nasi, seperempat berikutnya protein, jadi boleh tahu, ikan, ayam dan lain-lain. Separuhnya lagi itu sayur-sayuran. Itu kalau yang porsi makan besarnya, ya itu paling bagus. Jadi tetap dengan komposisi seimbang, karbohidrat, protein, lemak harus seimbang. Sayurnya banyak banget ya dok ya? Setengah piring gitu ya. Nah kalau misalnya untuk cemilannya, tadi sudah dikatakan bahwa untuk berbuka itu silahkan dengan yang manis. Kira-kira nih, kalau korma tuh 3 lah gitu. 3 butir ya? Iya, 3 butir. Korma yang ukuran biasa ya, bukan yang, kan ada sekarang yang besar-besar banget gitu ya. Bukan yang kayak gitu, yang korma biasa itu 3 boleh gitu ya. Kemudian kalau memang sudah korma ya mungkin kolaknya ya mau nggak mau, kalaupun mau itu apa kayak tadi ya pisangnya aja gitu. Santannya jangan dong ya. Iya, karena takutnya juga kekenyangan juga kalau kebanyakan di manis-manis gitu. Nah dok, katanya nih penyandang diabetes tidak boleh tidur saat buka dan sahur. Tidak boleh langsung tidur dok setelah sahur dan buka puasa. Jadi abis makan nih nggak boleh langsung tidur nih. Ini mitos atau fakta dok? Fakta ya. Fakta. Tapi kita pun juga nggak boleh langsung tidur kan? Iya itu dia. Karena pernyataannya diabetes jadi saya agak bingung jawabnya. Fakta itu karena pada dasarnya bukan karena masalah gulanya, tapi lebih ke arah masalah motilitas atau gerakan lambung kita. Kalau kita habis makan langsung tidur itu belum sempat tercerna dengan baik sehingga asam lambung jadi naik gitu. Nah ini berapa jam dok kita boleh tidur setelah makan? Kira-kira 2 jam. 2 jam setelah makan baru kita boleh tidur ya? Terutama pas buka puasa. Tapi kalau buka puasa sih jarang ya habis buka. Terus kalau 2 jam, jam 8 tidur rasanya jarang ya. Kan apalagi kita habis itu bisa tarawih gitu. Tapi jadi dok biasanya nih orang makan besar setelah sholat maghrib ya? Iya, atau betul. Tapi ada juga nih habis sholat taraweh makan lagi. Iya betul. Jadi untuk penderita diabetes, penyandang diabetes itu kita harus tanya, Bapak biasanya makannya itu di abis tarawih atau abis maghrib? Itu pilih salah satu aja dok. Kalau makan besar salah satu aja. Makan besarnya salah satu aja. Tapi makannya sih tetap abis tarawih emang disarankan makan. Karena makannya kalorinya dengan sebelum puasa dan saat puasa tuh harusnya tidak berubah. Jadi untuk penyandang diabetes itu makan utamanya disarankan setelah maghrib atau setelah tarawih, Bu? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, tergantung kebiasaan orangnya. Silakan. Tapi kalau setelah tarawih, makan kecilnya tuh gimana dok? Apa nih yang harus di? Jadi begitu buka puasa, begitu beduk, kita buka dengan yang manis dulu. Ya, ini secara umum sebaiknya seperti ini, tapi tidak harus ya. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib silakan makan besar. Makan besar. Kemudian habis itu sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih ada snack lagi yang biasanya snacknya juga agak besar gitu. Jadi kalau emang mau seperti itu boleh. Atau habis maghrib itu kita cemilan manis. Setelah sholat itu cemilan lagi yang agak berat. Setelah sholat tarawih baru makan. Itu juga boleh. Nah dok, ini kan masyarakat kadang-kadang suka langsung jajan aja, terima jadi gitu. Misalnya kolak, itu yang sudah dihidangkan, dibeli. Nah itu kalau misalnya untuk penderita diabetes harus lebih diperhatikan gak sih gulanya? Misalnya harus pakai gula khusus, dibuat sendiri atau bagaimana dok? Kita tidak menyarankan bahwa di keluarga yang ada penyandang diabetesnya itu menunya berbeda dengan keluarga lain. Jadi kalau memang mau bikin kolak yang spesial gitu yang berbeda, ya perbedaan itu harus berlaku untuk satu keluarga gitu. Jadi misalnya gulanya dikurangin, ya semua gulanya harus kurang gitu. Kemudian karena ada resiko keturunan ya dok? Resiko keturunan dan kita tidak mau membuat orang yang dengan diabetes ini menjadi terisolir gitu. Nah, setuju dok. Itu nggak boleh. Jadi kita tetap pengen orang dengan diabetes itu happy gitu, makan sama apa sama gitu. Kita masih membahas puasa dan diabetes dan nah ini nih pasti banyak yang ditanyakan oleh penyandang diabetes. Dok,
Mitos atau fakta nih, katanya penyandang diabetes pantang makan yang digoreng. Mitos. Mitos. Mitos ya. Kasihan banget ya, apalagi orang Indonesia, lauknya kan gorengan banyak banget gitu. Jadi boleh dok ya? Boleh, tapi ya memang tertakar ya, terbatas gitu. Jangan, misalnya saya selalu bilang ke pasien-pasien, kalau ada 3 lauk ya jangan 3-3-nya digoreng gitu. Mungkin ada 1 kukus, 1 bakar, 1 goreng variasi, gitu, dok, ya? Variasi, iya. Oke, nah tapi seberapa banyak nih dok gorengan, maksudnya gorengan ini gorengannya gorengan yang digoreng kering atau masih yang katakanlah kayak tahu, tempe? Oh ya, kalau deep fried itu memang tidak disarankan. Deep fried itu kayak ya ayam goreng yang digoreng apa ya, kalau deep fried itu apa sih? Minyaknya banyak ya? Ya, nah itu memang tidak disarankan gitu, karena itu biasanya mengandung oksidan yang banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai penyandang diabetes itu kan justru stres oksidatifnya sudah banyak gitu ya. Kalau kita tambahin nama itu jadi lebih jelek lagi nanti hasilnya. Kayak tempe mendoan gitu gimana dok? Ya Bu, itu kan biasanya nggak deep fried ya gitu. Jadi ya pada dasarnya sih semua gorengan kalau bisa dibatasi. Kalau ada menu lain ya cari menu lain. Tapi kalau nggak ada ya misalnya tahu goreng ya satu aja gitu. Oke. Iya, selanjutnya nih dok. Katanya penderita diabetes disarankan untuk banyak konsumsi minum air putih. Itu mitos atau fakta dok? Fakta, tapi tetap ada batasnya. Jadi saya beberapa kali menerima pasien yang sudah usia lanjut, gara-gara minumnya kebanyakan malah terjadi gangguan elektrolit. Terutama natriumnya itu malah jadi turun gitu. Jadi itu malah nggak disarankan. Kalau yang masih muda-muda seperti Anda ini gitu ya, itu 3 liter. 3 liter masih boleh. Tapi kalau sudah berumur 60, apalagi 70 ke atas, itu paling banyak 1,5 sampai 2 liter aja. Nah, kalau gitu dok, gimana nih sebaiknya ya untuk penyandang diabetes? Berapa gelas saat sahur, buka, dan setelah makan utama? Kalau paling gampang sih pokoknya setiap kita makan, itu sebelum makan segelas, setelah makan segelas. Jadi sekali makan aja udah 2 gelas kan? Nanti makan malamnya juga gitu lagi, 2 gelas lagi. Jadi kalau 3 kali makan ya itu udah 6 gelas. Ditambah pada saat bangun tidur atau mau tidur itu 1 gelas lagi, 1 gelas lagi. Jadi 8 gelas. Tetap 8 gelas dok ya sehari? Oke, iya. Mitos atau fakta lagi nih dok, puasa sebabkan turunnya kadar hormon bagi penderita diabetes. Mitos atau fakta dok? Hormon tuh banyak insulin banget ya. Kali, dok, ya. Hormon mungkin dok. Hormon tuh banyak sekali gitu. Jadi pada saat kita sedang berpuasa, tentu kadar yang untuk menurunkan gula itu jadi turun karena memang gulanya kan nggak ada. Namanya juga orang puasa ya. Jadi mungkin maksudnya itu insulinnya jadi bisa turun. Sehingga pada orang-orang yang menggunakan insulin dari luar itu dosisnya harus turun. Karena memang insulin yang di dalam tubuh kita sendiri itu biasanya juga sudah cukup bisa terkontrol karena puasanya kan udah nggak makannya lama sekali itu ya. Jadi memang sebaiknya obat-obatan, insulin itu dosisnya semua diturunkan. Karena kalau ngomongin perubahan hormon ya sebenarnya hormon insulinnya nggak berubah banget, tapi memang cukup terkontrol karena dia nggak makan gitu. Nah, terakhir dok, nih mitos atau fakta bahwa puasa dapat cegah diabetes. Mitos atau fakta? Jadi puasa itu memang beberapa penelitian sudah bisa membuktikan bahwa dia akan memperbaiki insulinnya, kerja insulin. Jadi diabetes tipe 2 itu kan terjadi karena insulinnya kerjanya nggak bagus. Nah kalau puasanya rutin, itu biasanya memang pada beberapa penelitian itu bisa memperbaiki kerja insulin. Jadi apakah bisa mencegah? Belum ada sih penelitian yang bilang terus diabetesnya tercegah berapa persen gitu, belum ada sih. Tapi kalau memperbaiki kerja insulinnya, iya itu ada. Studi-studi sudah mengatakan hal demikian. Jadi ini artinya mitos atau fakta dok? Mitos. Kalau puasanya bagus, fakta deh. Fakta ya, oke.